Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kita ketemu lagi di channel Andi TV dalam kegiatan sosial. Nah, hari ini saya bersama teman-teman, ada Pak Arif Radian, nah, ada Bu Bimbi, ada Bu Elvi, ada Bu Alin, ada Bu Puja. Kita kesini dulur mengantarkan sedekah dari para donatur. Semoga sedekah ini nanti bisa bermanfaat dan berguna di Gria Lansia Wajak Malang. Monggo dulur, kita ikuti kegiatan berkunjung atau mengantarkan sedekah santunan dari para donatur untuk para lansia yang ada di sini. Dulur-dulur, barangkali Anda yang ingin berkunjung ke Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak Malang, monggo kami persilakan Anda mengunjunginya. Mari kita ikuti kegiatan hari ini dulur. Alhamdulillah dulur, ini ibu-ibu mengantarkan sedekah santunan di Gria Lansia Wajak Malang. Nah ini dulur, alhamdulillah. Ini rombongan dari Sidoarjo. Ada Bu Elvi, ada Bu Puja, ada Bu Alin, ada Bu Lilis. Oh, nggih. Ini ada titipan dari para donatur. Ini Bapak Arif, luar biasa. Banyak. Alhamdulillah. Dan anu, ini kan kronologi ini dulu, enten Pak, kamera. Kejengken sakit, ini anu nih, sakit nopo, damel pisah nih. Taman pelajari sih kronologi. Paling sampai mau selain ini ya. Joten nanti ndelokan kok. Dari DE niki ten rumah sakit RSA itu sudah 2 bulan. Jadi dirawat oleh dokter namanya Bu Sriatun. Nah, terus waras ajenge dibalekaken kan griyane mboten gadah Pak nggih. Mboten semerap pulang ten pundi akhir dibuka ten mriki. Terus kapasitasnya kan full. Pak Arif sanjang, Bu, kapasitasnya full. Lah Bu Sriatun ini terus bilang tak bangun kamar sendiri. Ceritanya ngoten Pak, jadi bisa viral kan. Jadi dibangunkan kamar sendiri beliau. Jadi karena kapasitas full, masih pembangunan, akhirnya beliau open wakaf itu, program open wakaf. Bisa kita pelajari yang ini, apa jenenge kronologi ini, luar biasa lah jangan. Keren delasinya. Kronologi, monggo, ini sebelah ler Bu. Tidak, kalian menginjak rumput. Video ini liwat terus juga diwawancara di kursi ngeten iki saya. Nggih. Oke. Nggih Pak nggih. Nggih. Diwawancara kali bapake nggih. Dengan kursi Nggih. Sik. Tak waca ning tak critakno. Jenengan betul Nggih. sih. Pun Pak nyenan anu Pak, jak lenggah. Jak ngopo. Nggih. Mriki enten galerine kan apik malan. Oh. Niki satu kamar dibongkar untuk akses ke pelanggan. Jadi yang dibongkar itu ada 1, 2 Pintu nih. Nggih. Wah, iki ceritane Pak anu tak waca nih. Kronologi nih. Apa nih gitu? Pak Faizan. Nggih, jenengan nyambi iki Pak. Tak syuting Pak.
Hah? Mboten, niki wawancara Pak Faizan. Pak Faizan niki anu nggih dugi rumah sakit nggih di anu mriki. Nggih, caket kita. Ini ada penghuni lagi. Semangat luar biasa, mau mandiri, bahkan terus sholat mawon, sholat 5 waktu jantok. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah ini dulur, ada lagi Pak Asmat ini nggak bisa jalan dulur. Awalnya sekarang mulai jalan dulur. Awal kesini belas Pak Asmat nggak bisa jalan. Sakit apa? Stroke. Wah, ini Pak Asmat ini kena stroke dulur. Alhamdulillah seperti ini dulur, gria lansia itu dulur, gria lansia Husnul Khotimah. Jadi butuh uluran tangan dari para donatur. Semoga donatur terketuk hatinya untuk membantu kelangsungan berjalannya kegiatan yang ada di gria lansia ini dulur. Ini seperti ini dulur. Kalau Pak Asmat ini ditolongkan sama keluarga. Oh. Beliau dibawa tim relawan SWG Lumajang. Beliau ini masih sehat tinggal di rumah bersama kakak ya. Sama kakaknya. Terus waktu beliau niki stroke, beliau diusir dari rumah dan akhirnya tidur di teras rumah. Bahkan untuk makan, untuk pampers itu tetangga yang ngasih. Oh, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Terus viral kan di Lumajang. Akhirnya relawan dari Lumajang membawa ke sini. Jadi alhamdulillah beliau kerasan. Sampai detik ini keluarga belum ada yang ke sini. Ya Allah, seperti itu nggih. Di awal kesini beliau itu nggak bisa jalan sama sekali. Nanti pesan nggak bisa jalan, didorong pakai kursi roda. Tapi alhamdulillah beliau semangat Pak. Hari semangat. Ini alhamdulillah. Sholat 5 waktu setiap hari seperti ini pakai alat bantu truk ini. Monggo Pak Asmat. Aduh, seperti ini dulur kondisinya. Coba dulur perhatikan. Nah seperti ini lah, kita di Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak Malang ini merawat orang-orang yang seperti ini, yang kadang-kadang sudah ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh Gria Lansia atau panti jompo yang lain. Ini kita rawat dulur. Jadi seperti ini dulur, kenyataannya seperti ini. Monggo untuk dulur yang tidak bisa membantu tenaga, tidak bisa memikirkan nasib orang-orang seperti ini, jenengan bisa menyalurkan dananya, jenengan bisa sedekah di Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak Malang. Nah ini dulur, ini banyak dulur, sebagian hanya yang saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan lagi dulur ya, biar Anda tahu. Oh 30 nggih. Berbagai cerita masa lalu sampai terlantar, sampai ditelantar keluarga, jadi ceritanya banyak sekali. Bisa jalan-jalan lagi di tempat yang lain. Ini masih banyak. Ini yang tempat untuk Gria Lansia yang pria dulur. Jadi seperti ini kondisinya. Sebelah sini Pak Kamar Bangsal ini sebagian besar sakit stroke. Jika terus Pak Niki, Pak Misri iki mantan preman dulunya. Jadi beliau dulu jagoan, jadi tato-tatonya masih ada di badannya Pak. Dolinan arite iki. Tato-tatone golongan arit, golongan. Beliau itu juga sempat terkenal arite dolinan. Nggih, saning kupu-kupu aja. Saning lawis mari ya nggih. Jadi masa tua beliau ditemukan di depan ruko. Sekolah niku
Lari ini pun modal tiada kabeh. Tasik Pak nggih. Jadi yang ini Pak Andi namanya Pak Misri. Nami pulau. Tasik Pak, tasik nggih. Nggih. Sekarang lagi nami pulau. Oh, nami iki wis hampir ke atus nggih. Ini contohnya memang banyak. Dulu mantan preman, jadi beliau SK Mistri. namanya Pak Misri, tukang parkir, juga tukang pukul menurut Pak sekitar. Jadi akhirnya masa tuanya itu terlantar ditemukan relawan di depan ruko. Waktu itu kondisinya stroke, nggak bisa jalan sama sekali. Lain-lain sebagai Nggak bisa jalan sama sekali. Oh, pertama, sekolah tunggal itu lari ini pun. Tapi alhamdulillah Pak Andi, meskipun preman ini belajar ikut luar biasa. Kau sama belajar. Jadi masa tua beliau, alhamdulillah beliau berlaku di tempat yang insya Allah Ampal, Pak. sampai apal kali beliau. Jadi insya Allah di tempat yang sangat layak. Jadi teman-temannya ibadah, beliau juga ikut ibadah, ikut ngaji, ikut sholat. Alhamdulillah 5 waktunya ya teman. Oh, nggih. Belajar Nggih. Lah ini ada lagi dulur. Seperti ini dulur kondisinya lah ini. Kalau ini dibawa tim relawan SYD Kediri berarti. Oh, nggih Mas Osi. Pak itu Pak Rudi dan kawan-kawan. Nggih. Nah, seperti ini dulur. Tuh, seperti ini dulur. Nah, ini yang mau merawat ya cuma SYD dulur. Makanya kalau Anda nggak bisa merawat orang-orang yang tua seperti ini ya duitnya saja dikirim ke pengurus trio lansia ini untuk membantu mereka seperti ini tuh. Nah ini namanya Mbak Simen Pak. Oh, Mbak Simen ini dibawa relawan saking SYD Trenggalek. Jadi dia kondisinya seperti ini, jadi kakinya nggak bisa nebuh dalam keadaan sakit, banyak luka seperti ini. Ini hampir sembuh kemarin, datang ke sini badannya panas, demamnya sekarang sudah meninggal. Jadi beliau memang kakinya seperti ini, nggak bisa jalan. Jadi diluruskan nggak bisa. Alhamdulillah makannya bubur, nggak mau makan nasi, bubur setiap hari. Setiap hari dikasih bubur beliau. seperti ini dulur kondisinya. Nah, seperti inilah dulur. Jadi saya memberikan gambaran kepada dulur-dulur para donatur yang kelebihan harta, monggo dengan harta Anda bisa berbuat untuk orang-orang seperti ini. Pak Andi namanya ini Pak Senari, beliau berasal dari Kediri juga, jadi dievakuasi oleh tim relawan dari Kediri waktu itu. Jadi beliau waktu itu pernah kecelakaan, mantan supir, terus punya masa lalu sama istri sama anak, jadi berpisah sama anak dan istri, akhirnya terlantar hidup sendiri. Jadi punya masa lalu sama keluarga, sampai hari ini anaknya nggak mau disini, sudah menghubungi berkali-kali. Jadi nggak tahu masalah aslinya apa Pak? Sama anak. Cerai sama istri, gitu. Terus anak ikut istri. Terus Pak Senari kerjanya nyopir, terus kecelakaan gitu. Habis perceraian, kecelakaan, terus dibawa di rumah sakit RSA itu betul. Saiful Anwar Malang. Akhirnya dibawa ke sini karena pulang nggak tahu mau dibawa pulang kemana. Pernah divonis mati suri ya. Jadi kecelakaan parah sampai stroke. Mati suri 3 bulan. Jadi kondisinya memang sulit untuk bicara sebabkan stroke itu. Tapi beliau alhamdulillah di sini kadang nangis Pak kalau habis sholat itu ingat anak. Jadi pinginnya cuma satu, ingin dijenguk anak. Jadi untuk anak-anak Pak Senari jika melihat tayangan ini silahkan dikunjungi bapaknya, sebab orang tua dengan masalah apapun tetap orang tua tetap harus dihormati, betul Mas Senari ya? Jadi orang tidak ada mantan bapak, tidak ada juga mantan ibu. Ayah tetaplah ayah, semangat nih ayah ya, semangat. Yang penting semangat, yang penting kata rencangi dirawat dengan baik. Semangat Pak Senari. Jadi terima kasih juga untuk tim SYD Kediri yang sudah menolong banyak sekali lansia yang dibawa ke sini. Terima kasih.
ya masih tidur, jadi kita takut ganggu Pak ya. Terus kalau yang ini namanya ini Mbah Imam yang dulu viral dengan sebutan manusia becak. Jadi berpuluh tahun beliau hidup di atas becak, tidurnya juga di becak. Aktivitas setiap hari ada di becak. Jadi nggak punya siapa-siapa, anak juga nggak punya. Sampai hari ini kita nggak tahu KTP-nya warga mana, daerah mana nggak tahu. Jadi cuma tahu namanya Mbah Imam. Jadi memang nggak punya siapa-siapa, tinggalnya di becak. Ini namanya Pak Sunten Pak namanya Pak. Namanya Pak siapa ini? Marikin. Ini namanya Pak Marikin. Jadi kondisinya stroke ini habis dimandiin Pak. Jadi masih pakai pampers ya. Belum dicelanain mana. Jadi yang penting sehat Pak nggih. Alamatnya dari mana dulu Pak? Lawan dari Pekitan. Ini dari Malang Pak, dari asli Malang. Yang sehat yang penting Pak nggih. Ya. Sehat nggih. Jadi yang sabar nggih. Ini habis dimandiin terus masih pakai pampers. Kalau yang ini Pak Sunaryo juga dari Malang. Terus ini Pak Marji juga dari Malang. Jadi memang yang kamar sebelah sini itu sebagian besar stroke. Pak Marji, kenapa Pak? Oh, luka. Ini habis nopo oh itu nopo ya. Oh, kepleset. Panjenengan pengin melampah-melampah lho. Nopo ya nopo? Oh, adus ditusi kepleset. Oke. Mungkin kula sanjang dulu iki kepleset iki. Kalau ini begini. Jadi salah kepleset. Di luka habis terjatuh saat malam. Jadi beliau memang tidak bisa berjalan. Kalau yang ini juga, ini baru ini dari Malang juga. Monokerto Bantul nggih. Sehat Pak nggih. Pak Sinten Pak siapa namanya? Pak Saluki. Pak Saluki ini juga lansia berasal dari Bantul. Dia juga terpukul habis mandi juga. Jadi untuk depannya ini sengaja dikasih dua soalnya beliau ini aktif. Jadi kalau nggak dua ini biasanya jatuh. Jadi ingin jalan-jalan, tapi nggak nyadari kondisinya. Jadi kadang itu berontak, pingin jalan-jalan. Kalau Pak susah banget, panjenengan lagi sakit, ya susah banget. Sakit pundi-pundi, mboten angsal, medal, kudu nanti sakit cepat sampai luka, mutu, sabar nggih, sehat selalu Pak nggih. Assalamualaikum. Pak Nurdin ini Pak Oh, Pak Santoso. Ini termasuk penghuni awal-awal di lansia. Di waktu itu masih Penghuni perdana, ini masih bentuk bedeng nggih waktu itu. Jadi kalau ini namanya Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Jadi di usia tua, jadi alhamdulillah yang dibaca tilawati, metode praktis cepat lancar belajar membaca Al-Quran. Rata-rata memang di sini Mbah itu apa ya, semangat belajar Pak. Jadi di waktu luang kadang sebisanya, kadang ada yang zikir, baca sholawat, ada yang belajar seperti ini. Luar biasa. Luar biasa. Nggih Pak nggih. Pak Bambang ada yang disampaikan, monggo Pak Bambang. Saya kira di sini nih Pak, yang saya kagumi itu adalah seperti di pesantren. Nah, di pesantren itu kan ada kurikulumnya ya, tertentu. Kurikulumnya di sini kurikulumnya belajar mengajar. Ini Pak Nurdin ini baca Al-Quran pinter Pak. Nah, saya tidak bisa berat-berat saling mengajari satu sama lain. Jadi seperti itu. Jadi setiap waktu luang pasti sama-sama belajar lah. Yang bisa mengajar yang tidak bisa. Terus Pak Bambang kerasan gitu mriki nggih. Ya, kalau tidak kerasan kan salah tuh. Oke nggih. Nggih. Nah, harapan nih Pak Bambang untuk para donatur terus pundi Pak? Saya harapan saya sebagai donatur ini kan kekuatan Islam. Islam ini sebetulnya ekonominya kan kuat. Tapi karena tidak
tidak terakomodir dengan baik, terpencar-pencar, sporadis. Jadi kan sepertinya itu harus dikumpulkan gitu loh Pak, dananya itu kuat. Sehingga harapan saya ya supaya kekuatan muslim itu bisa Supados aliran dana saged sing dana berlebih-lebih disaluraken teng biaya lansia mriki nggih. Memang kan gitu Pak. Nggih. Jadi Nggih. bagaimanapun kan kita harus mendukung Nggih. usaha ini karena Nggih. kita muslim. Nggih. Semoga doa Pak Bambang nanti didengar oleh para donatur seluruh Indonesia dan donatur bisa mengunjungi Gerai Lansia Ya seperti itu Pak. Husnul Khotimah. Nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih. Berdirinya Gerai Lansia ini kan kerjasama yang baik di antara relawan muslim. Nggih. Jadi relawan muslim itu kalau yang kaya ya berderma, berdonasi. Nggih, donatur nggih. Ya kita kan di sini kan mendapat santunan dari para donatur. Jadi sangat berterima kasih Pak. Nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik lah di dunia ini bagi kita semua. Nggih, amin. Matur suwun Pak Bambang nggih. Tapi ini ada minta tolong sedikit Pak nggih untuk Pak Rawan. Ini sudah sering kita posting di media sosial. Jadi Pak Rawan itu dulu transmigrasi ke luar pulau bersama anaknya. Jadi sama anak istri. Terus sampai hari ini ceritanya pulang ke Jawa. Akhirnya mau kembali nggak punya saku. Beliau ini sampai hari ini nggak ketemu sama anaknya, sama istrinya. Anaknya di mana sekarang? Pak, anaknya tentu cerita. Sing ten luar Jawi, sing jangan pingin panggil ini tentu dia anaknya. Belum punya anak saya. Kok katanya tadi kemarin punya anak. Ponakan Pak, maaf nggih. Ponakan Yanto. Jadi pingin Bergawe di luar Jawa, Kalimantan Timur. Pak mau masih di sana. Jadi sudah berapa lama nggak ketemu anak ini? Ponakan Pak, ponakan. Ya, ada 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Jadi satu-satunya keluarga itu cuma ponakan. Pak Rawan ini maaf. Pak Rawan ini asalnya satu keluarga sama ibu saya sendiri asli. Atau kakak saya sendiri asli. Jadi Pak Rawan ini Pak Andi, Pak Rawan ini maaf masih bujang. Punya ponakan, satu-satunya keluarga ponakan. Dan sudah 3 tahun istri pisah sama ponakan. Jadi transmigrasi ke Kalimantan. Terus pulang ke Jawa nggak punya saku. Akhirnya dibawa oleh relawan di sini. Beliau sempat yang namanya ya pindah-pindah tempat tinggal. Jadi dibawa ke sini. Jadi sering kita posting di media sosial, ternyata belum santun sama keponakannya. Pak, untuk keponakannya namanya Yanto. Saya sendiri Namanya Yanto. Anaknya Gus saya sendiri ya. Namanya Yanto. Jadi untuk Mas Yanto yang tayangan ini Kalimantan Timur. Untuk Mas Yanto yang saat ini tinggal di Kalimantan Timur. Jadi umnya saat ini berada di Gerai Lansia Husnul Khotimah. Alamatnya Dusun Haran, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Jadi Pak Yanto, ini Mas Yanto, jadi umnya pingin dikunjungi, pingin berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih Pak Andi, semoga keponakannya bisa melihat tayangannya gitu. Lagi sama saya. Saya mau deposit. Ini namanya Pak Nurdin, ini juga dari Kediri. Pak Nurdin nggih. Sehat Pak Nurdin nggih? Pak Nurdin niki kok saged mlebet teng Gerai Lansia niki sinten sing beto napa mboten duwe sanak saudara? Oh, mboten wonten nggih. Nggih. Jadi dibawa ke sini jalur relawan waktu itu ya. Tinggal sendirian, nggak punya siapa-siapa, jadi akhirnya dibawa ke sini. Saya sakit di sana. Nggih. Itu keluar sama relawan-relawan di kampung ini nggak ada siapa-siapa. Itu dibawa ke Dinsos ya, maksudnya ditaruh. Oh, tadi dibawa ke Dinsos, terus Dinsos nggak sanggup merawat, terus
dititipkan ke Gria Lansia sini ya Pak ya. Dinsos Kediri nggih. 3 bulan di Dinsos nggih. Nah, seperti itulah dulur. Itu kenyataannya seperti itu dulur. Jadi dinsos yang nggak sanggup merawat lansia dititipkan ke sini dulur. Nah, seperti itulah dulur kenyataan yang ada di kehidupan kita. Jadi Gria Lansia ini dulur, monggo dulur-dulur yang melihat tayangan YouTube ini, video ini bisa jenengan berempati, nah, jadi menyalurkan dana jenengan ke Gria Lansia ini, karena di Gria Lansia seperti ini dulur, Gria Lansia Husnul Khotimah yang dipunyai oleh SJD itu dulur, kebanyakan orang-orang yang stroke, yang nggak bisa jalan, yang butuh perawatan khusus, penanganan khusus. Dinsos sendiri tidak nggak sanggup dulur, maka dititipkan ke Gria Lansia ini dulur. Monggo, saya ingin mengetuk hati para donatur di seluruh Indonesia agar kalau bersedekah menyalurkan dana santunannya, silakan hubungi SJD di Wajak Malang ya, khususnya Gria Lansia Husnul Khotimah Desa Baran, Kecamatan Wajak, Malang. Ini dulur. Nah, jadi dana Anda akan disalurkan untuk merawat mereka-mereka ini dulur. Ya, monggo dulur. Pak Bambang saking Bondowoso nggih. Kondisi beliau ini sakit stroke. Stroke juga nggih. Ya, seperti ini dulur keadaannya. Setiap hari beliau ini sangat rajin sholat 5 waktu. Jadi dibantu oleh Pak Bambang sama Pak Nurdin memakai kursi roda. Oh. Jadi nanti kita lihat ya, Pak Nurdin sama Pak Bambang ini kan mau dulu, jadi kurang menit malih. Jadi insya Allah nanti tayangannya bagus. Jadi beliau tolong menolong satu sama lain antara lansia itu sangat bagus sekali. Jadi ada yang tidak bisa melihat dibantu teman-temannya berjalan ke musola. Yang menerapi di Gria Lansia Husnul Khotimah. Jadi beliau tergabung dalam tim relawan terapis jalanan. Jadi 1 minggu sekali beliau ke sini. Jadi beliau relawan luar biasa. Jadi amal soleh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bisa berbincang-bincang dengan beliau Pak Sunu. Pak Sunu ini yang menerapi Pak Asmat, terus bapak-bapak yang lain yang sakit stroke ini juga, jadi sampai bisa jalan. Pak Sunu ini luar biasa dulu. Semoga Pak Sunu diberi kesehatan oleh Pak Isnul. Jadi beliau kan gejalanya apa Pak? Sampai nggak bisa berjalan, mau stroke apa darah tinggi. Oh, darah tinggi nggih. Mudah-mudahan Pak Sunu dibales oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa. Bersama tim nggih. Pak Sunu bersama tim terapis jalanan. Nah, ini ibunya namanya Bu Vita. Jadi 1 minggu sekali ke sini, jadi menerapi semua warga Gria Lansia. Alhamdulillah. Semuanya diterapi satu persatu. Nggih. Sehingga yang tidak bisa jalan tadi bisa jalan nggih. Alhamdulillah. Nah, ini seperti ini dulur kondisinya Gria Lansia Husnul Khotimah yang ada di Baran, Wajak, Malang. Seperti ini dulur. Monggo sekali-kali dulur-dulur donatur yang punya uang banyak itu berlebih berkunjung ke Gria Lansia di Wajak, Malang dulur. Ya, sekali-kali Minan bisa mengunjungi tempat kami. Kita nanti juga bakal tua dulur, bakal seperti ini. Kondisinya seperti ini dulur. Nah, itu tadi yang kami shoot tadi itu Gria Lansia pria kamarnya. Nah, sebentar lagi nanti kita akan lihat para penghuni Gria Lansia yang putri. Beliau berasal dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo Pak nggih. Oh. Nggih. Jadi sempat dibawa oleh Dinsos Sidoarjo ke sini. Jadi sebelumnya beliau tinggal di Liponsos.
di sama Liponsos, akhirnya dibawa ke sini dirawat di sini. Pak Abbas sami Pak Abbas. Oh, Pak Abbas nggih sing bawa nggih. Pak Abbas dinas teng Dinsos Sidoarjo. Lah, seperti itu dulur. Biar Anda tahu ya. Jadi Dinsos sendiri sudah nggak ngatasi merawat orang-orang seperti ini. Jadi diserahkan ke Gria Lansia Husnul Khotimah yang ada di Wajak, Malang. Seperti itulah keadaannya dulur. Jadi alhamdulillah Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak, Malang ini alhamdulillah berdiri sehingga bisa membantu pemerintah untuk merawat para lansia yang terlantar. Ya, sebagian besar tadi yang Anda lihat banyak yang kena stroke. Itu kalau di panti jompo atau Gria Lansia yang lain sudah nggak mau merawat, itu dilempar ke sini dulur. Itu Di awal beliau ke sini itu sempat menangis. Menangisnya itu karena memang jadi di sini ternyata enak, perawatannya luar biasa. Sering nangis Pak nggih, waktu habis sholat baca istighfar. Jadi Pak Mul ini setiap kali membaca istighfar biasanya menangis. Ya astagfirullahaladzim, ingat pernah punya keluarga, ingat masa lalunya dulu. Jadi sering beliau ini menangis. Mudah-mudahan Pak Mul nanti ya diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan donatur yang sering membantu ke Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak Malang bisa mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah sehingga bisa membantu lagi. Beliau sering menangis kalau orang dipeluk gitu, kangen keluarga, kangen sama keluarganya. Sempat punya anak, sempat punya keluarga, tapi sampai hari ini nggak ketemu sama anak-anak. Jadi dengan berbagai macam problem dulu ya, jadi nggak tahu kita problemnya apa. Yang kita fokus hanya merawat beliau. Permasalahannya mungkin hanya Pak Mul sama keluarga yang tahu. Mudah-mudahan anaknya bisa mengunjungi ke sini. Pak Mul kalau anak memiliki sedanten ibu juga jenengan, termasuk Pak Andi juga anak jenengan, ibu ini yang kesini itu juga anak-anak jenengan. Penjara dia itu seperti keluarga besar Pak Mul. Jadi apapun masa lalunya Pak Mul, jadi untuk hari ini bersyukur Pak Mul berada di tempat yang tepat, tempat yang layak. Jadi mungkin banyak temannya Pak Mul sholatnya juga 5 waktu daripada dulu ya. Jadi awal-awal Pak Mul kesini memang dulunya jarang melakukan sholat, itu jarang. Di sini beliau alhamdulillah karena pimpinannya baik, beliau 5 waktu sampai terkadang sholat itu nangis. Jadi ingat masa lalunya, ingat anaknya, ingat keluarganya. Pak Mul harus istighfar. Dengan mengingat ini nanti akan menjadi Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi untuk Pak Mul yang sabar, semuanya yang ada di sini itu putra jenengan, anak-anak jenengan, menganggap Pak Mul itu ayah di sini. Apapun masa lalunya yang sabar, yang sabar. Pak Mul ucapan terima kasih untuk seluruh relawan, seluruh donatur, matur suwun untuk relawan. Terima kasih banyak. Saya sudah di sini dirawat dengan baik. Saya sudah di sini dirawat baik. Matur manuwun nggih. Nggih matur manuwun Pak Mul nggih. Kita akan melakukan sholat zuhur dulur. Nah ini para penghuni Gria Lansia ini sudah siap-siap untuk ke musola Gria Lansia. Ini pembangunan Gria Lansia tahap kedua dulur, masih belum selesai, masih sekitar 60% lah ini dulur. Jadi masih butuh uluran tangan panjenengan dulur. Jadi uluran tangan dan bantuan donatur. Pak Isbari. Ini namanya Pak Isbari. Pak Isbari. Beliau ini kakinya patah kecelakaan.
Jadi dibawa oleh relawan dari Kediri, Pak Rudi dan kawan-kawan. Jadi di tengah keterbatasan beliau masih alhamdulillah seperti ini. Begitu mendengarkan murotal Al-Quran langsung ke musola. Alhamdulillah. Pak Isbari pelan-pelan Pak Isbari. Seperti ini dulur. Alhamdulillah. Begitu dengar lantunan Al-Quran, beliau ini segera menuju ke tempat ibadah yang ada di Griya Lansia Husnul Khotimah. Namanya Pak Aribowo, usia 85 tahun dulur. Nah, Pak Aribowo saking pundi? Saking pundi? Oh, Sidoarjo. Sidoarjo dulur. Ah, teng mriki sinten sing beto, Pak? Sing oh, anak angkatnya. Nggih. Nggih. Nah, ini Pak Aribowo ini. Banyak yang kena stroke dulu seperti ini kondisinya. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب. Bantuan-bantuan yang kami antarkan dulur, kami masih memerlukan banyak bantuan dari para dulur donatur yang kelebihan harta. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 Alhamdulillah, dulur, kita sudah selesai sholat zuhur bersama berjamaah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, penghuni Gria Lansia kembali ke kamarnya sambil menunggu makan siang. Monggo. Gria Lansia Putri. Oh, gini kok, sih dikirim. Nggih. Tunggu sekedap nggih. Kula saking Sidoarjo. Nggih. Monggo Bu nggih. Bu, makun wedale maem nggih. Nggih. Oh, nggih. Dulur, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Pesan saya dulur, jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan teruslah berbuat kebaikan. Ingat dulur, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.